Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku Tiara dari kelas 3 Abu Bakar C. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Mendengarkan ceritanya? Yuk kita lanjut. Nabi Syuaib adalah keturunan Nabi Lut alaihissalam. Tepatnya adalah putra dari Safiyun bin Nabi Lut alaihissalam. Nabi Syuaib diutus oleh Allah kepada kaum Madyan. Tugasnya adalah berdakwah untuk mengajak kaumnya kembali ke ajaran Allah, karena kaum Madyan menyembah berhala bukan Allah. Kaum Madyan juga punya kebiasaan buruk loh. Contohnya seperti mengurangi timbangan. Mereka juga sering membeli suatu barang di musim yang sedang murah, namun menjualnya di musim dengan harga yang tinggi. Melihat kebiasaan buruk di sekitar daerah tersebut, Nabi Syuaib tidak tinggal diam. Beliau mulai mengajak para kaumnya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh, misalkan seperti yang tadi, mengurangi timbangan dan lain-lain. Ketika kecurangan tersebut semakin membudaya, tidak ada lagi yang mau membuat kebajikan. Akhirnya Allah mengangkat nabinya, yaitu Nabi Syuaib, untuk berdakwah. Nabi Syuaib diutus untuk menegakkan kebenaran dan untuk mengajak ke para kaumnya agar kembali ke ajaran Allah. Mula-mulanya Nabi Syuaib hanya melihat untuk mengamatinya. Lalu semakin lama, mengapa semakin banyak yang kacau ya? Nabi Syuaib pun berusaha untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar dengan kata-kata lembut dan halus. Sasaran pertama adalah menghapuskan berhala-berhala atau agar para kaumnya tidak menyembah para berhala dan menyembah Allah. Nabi Syuaib pun berkata, "Hai saudara-saudaraku, hentikanlah penyembahan terhadap berhala-berhala itu. Allah yang menciptakan langit dan bumi." Ajak Nabi Syuaib alaihissalam. Suatu ketika ajakan ini mendapat tanggapan lain dari kaum Madyan. Mereka menganggap Nabi Syuaib sudah tidak waras. "Wahai Syuaib, mengapa kamu melarang kami untuk menyembah Tuhan-Tuhan itu?" Kata para kaum Madyan, "Jika kau tidak menyukainya, pergi saja dari tempat ini." Kata kaum Madyan juga, "Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang dapat menyamainya. Ketahuilah, Allah adalah Tuhan yang dapat menolong kesulitan." Seru Nabi Syuaib dengan suara tenang. Kaum Madyan tidak menyukai terdapat seruan ajakan itu. Dan setiap sore kaum Madyan duduk-duduk di tengah jalan untuk menghalangi para kaum Nabi Syuaib untuk datang ke rumah Nabi Syuaib. Kaum Madyan sangat menyukai untuk menghina kaum Nabi Syuaib. Mereka beranggapan bahwa mereka yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib adalah orang-orang yang bodoh. Ada banyak cacian dan maki. Para pengikut Nabi Syuaib melaporkan kepada Nabi Syuaib tentang cacian mereka. Nabi Syuaib tidak pernah marah sedikitpun. Beliau justru mendoakan agar mendapatkan jalan terang, agar dakwahnya bisa sampai ke mereka dan mereka pun senang. Selalu mendapatkan hambatan dan hinaan. Akhirnya Nabi Syuaib menegur kaum Madyan. Teguran
Nabi Syuaib diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 86. Tiap kali Nabi Syuaib melakukan dakwah, beliau selalu dihina. Kaum Madian berusaha untuk menghentikan dakwahnya, namun sejauh itu upaya kaum Madian tidak pernah membuahkan hasil karena ajakannya tidak pernah didengar oleh kaum Madian. Akhirnya Nabi Syuaib pergi ke wilayah lain. Di sana terdapat kaum Ashabul Aikah. Nabi Syuaib berharap agar dakwahnya di tengah-tengah kaum Ashabul Aikah diterima dan juga ajarannya diikuti. Namun kaum itu tidak ada bedanya dengan kaum Madian. Bahkan mereka lebih berani untuk menghina Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka mengatakan bahwa Nabi Syuaib itu adalah penyihir. Meskipun demikian, Nabi Syuaib tidak pernah marah, tidak pernah. Dan beliau tetap meneruskan dakwahnya sehingga ada pula yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib. Karena kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah selalu menghina dan berusaha untuk menghalangi dakwahnya, akhirnya Nabi Syuaib meminta dan mengajukannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dakwah Nabi Syuaib alaihissalam kepada dua kaum tersebut tidak membuahkan hasil, beliau meminta pertolongan kepada Allah dengan memanjatkan doa kepada Allah untuk membuka hati para kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah. Nabi Syuaib berharap agar kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah suatu hari akan menerima ajarannya. Berangkat dari pendirian tersebut, Nabi Syuaib tetap meneruskan dakwahnya dan tidak mengenal rasa putus asa sedikit pun. Kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah benar-benar ingkar kebenaran telah ditolak, dan mereka menolak ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib mengingatkan pada mereka dengan adanya azab dari Allah bagi mereka yang mendustakan ajaran Nabi Syuaib akan diazab. Semua nasihat dan peringatan dari Nabi Syuaib tidak pernah ditanggapi sedikit pun oleh kaum tersebut. Akhirnya Nabi Syuaib dan para pengikutnya meninggalkan kaum Madian. Setelah beberapa hari setelah Nabi Syuaib dan para pengikutnya pergi, Allah mendatangkan azab. Azab itu berupa guntur, geledek yang sangat keras, disertai dengan gempa bumi yang sangat kuat, sehingga kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah mati bergelimpangan dan tidak ada lagi yang tersisa. Azab dari Allah kepada kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah itu telah diabadikan dalam surat Hud ayat 94. Selesai deh. Ayo coba sebutkan hal-hal apa yang dapat diteladani dari kisah Nabi Syuaib. Yang pertama adalah larangan berbuat curang. Yang kedua adalah sabar dan tidak putus asa. Terima kasih telah menyaksikan